Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Malam ini insyaallah membahas sebab-sebab terjadinya khilaf, perbedaan di tengah para ahli fikih. Ada 4 mazhab yang masyhur. Imam Abu Hanifah, ada madhab Imam Malik, madhabnya Imam Asy-Syafi'i, madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Yang pertama, sebab pertama, adamu bulughid dalil, ketidaksampaiannya dalil. Tidak sampainya suatu dalil kepada imam mujtahid. Yang kedua, at-tafawut fi quwwatil hifdz, perbedaan kekuatan hafalan di antara para imam. Yang kuat hafalannya, dapat hadisnya, dia menghukumi suatu masalah dengan hadis atau dengan ayat. Yang tidak kuat atau misalnya lupa, ya jelas pasti akan ijtihad. Bila tepat, hukumnya mendapat 2 pahala. Bila keliru pun tetap 1 pahala, karena sudah mencoba berusaha mencapai kebenaran. Tapi tadi manusia dengan segala kelemahan. Yang ketiga sebabnya, perbedaan di dalam menetapkan sebuah nas, sebuah dalil, di dalam mensahihkan dan mendoifkan. Al-ikhtilaf fi subutin nas tashihan wa tad'ifan, sabitan aw ghairu sabitin. Ketika satu imam mengatakan satu hadis itu sahih, diambil sebagai pijakan. Yang menganggap itu dhaif misalnya ditinggalkan, tidak diambil sebuah pijakan. Pasti akan timbul perbedaan. Yang keempat, al-ikhtilaf fi fahmil murad minan nas. Sekarang perbedaannya cara pemahaman terhadap dalil tersebut. Tadi berbeda menetapkan ini sahih atau tidak. Sekarang misalnya sama-sama menganggap sahih, tapi beda cara sudut pemahaman. Itu juga akan menghasilkan perbedaan. Contoh misalnya, Nabi pernah mengatakan di dalam Sahih Bukhari Muslim, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraidah. Jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Hadisnya sahih. Imam mujtahid sepakat kalau ini hadisnya sahih. Tapi sudut pandangnya yang berbeda. Bagaimana pandangan para sahabat dengan ucapan Rasul ini? Satu pendapat di antara para sahabat, mereka mengambil tetap sholat di mana datang asar meski belum sampai ke Bani Quraidah. Satu lagi mengatakan jangan sholat kalau belum sampai di Bani Quraidah. Makanya yang benar di sini adalah yang pertama. Yang keliru yang kedua. Cuman datang keduanya kepada Nabi diadukan dan Nabi tidak mencela salah satu di antara pendapat yang ada. Kenapa? Yang satu dapat pahala tepat, kemudian pahala ijtihad, berarti 2. Yang satu keliru memang, tapi tetap dapat 1 pahala ijtihad, cara memahami apa yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-5, al-ikhtilaf fi hujiyyati ba'dil masadir, perbedaan di dalam menjadikan sandaran hukum, hujah, dalil di dalam berhukum, di dalam mengambil istidlal hukum, istinbat hukum. Maksudnya apa? Sumber dalil itu Quran dan Sunnah, tapi cara istidlal, cara memahami dalil itu memiliki banyak sandaran, memiliki banyak kaidah dan sumber. Yang disepakati kan Quran, Sunnah, ijma, qiyas. Qiyas bagian dari sumber hukum. Cara ijtihad melalui metode qiyas. Ada yang hanya membatasi Quran, Sunnah, ijma, qiyas, qaul sahabat Imam Syafi'i. Ada yang menambah dengan fikih badinah Imam Malik. Ada yang dengan sampai istihsan Imam Abu Hanifah. Ada yang maslahah mursalah sadud dari'ah nanti Imam Ahmad bin Hambal. Yang keenam,
Perbedaan cara ijtihad di dalam penggabungan dalil. Ada imam misalnya langsung dengan menggabungkan keduanya, ditempatkan pada porsinya. Al-jam'u bainal adilah namanya, penggabungan dalil-dalil yang ada ketika seakan-akan berbenturan. Ada yang mentarjih mana yang paling kuat, mana yang paling soheh, sehingga yang lemah dikesampingkan, diambil yang paling kuat. Ada yang nasah dan mansuh, ketika berbenturan, oh ini nasah, ini mansuh, yang ini diambil, yang ini ditinggalkan. Contoh misalnya seperti buang air baik besar atau kecil menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Itu kan ada dalilnya. Seperti hadis Abu Ayyub mengatakannya, Ida ataitumul ghaid fala tastaqbilul kiblata wala tastadbiru. Kalau kalian mau buang hajat, jangan sampai menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itu satu hadis. Di hadis yang lain, hadis Ibnu Umar, ketika masuk ke rumah tetehnya, siapa? Siapa tetehnya Ibnu Umar? Hafsah. Hafsah itu putri Umar. Punya anak juga Ibnu Umar. Adiknya Hafsah berarti. Ketika masuk ke rumahnya Hafsah, yang itu seorang istri Nabi, melihat Nabi sedang buat hajat sambil berdiri atau menghadap salah satu tadi, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Mustaqbil Syam, kemudian mustadbirul kiblah, membelakangi kiblat. Ketika Ibnu Umar masuk ke rumah Hafsah, mendapati Rasul ternyata buang hajatnya justru membelakangi kiblat. Padahal tadi hadis Abu Ayyub mengatakan jangan menghadap atau jangan membelakang. Bagi yang mengatakan itu gabungkan. Caranya apa? Oh, yang dimaksud jangan madhab dan jangan membelakangi itu di area terbuka. Kalau di area tertutup, buktinya Nabi mempraktekkan. Itu namanya penggabungan. Ini tetap diamalkan, ini tetap diamalkan. Kalau yang mengatakan yang paling kuat di sini adalah misalnya hadisnya Ibnu Umar, maka diambil hadis Ibnu Umar bahwa boleh menghadap membelakangi kiblat. Kalau yang lebih menguatkan hadisnya Abu Ayyub, maka dia mengatakan haram atau tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jelas gak? Jelas ya? Sehingga ada perbedaan dari sisi cara ijtihad, penggabungankah atau mengambil mana yang paling kuat ketika Hah? Iya. Ya, bagi yang mengatakan penggabungan dalil, digabungkan dulu, jangan langsung main tarjih aja, jangan langsung main nasah mansuh aja, gabungkan. Berarti dua-duanya diambil kan? Hadis Abu Ayyub diambil, hadis Ibnu Umar diambil. Cuman cara memahaminya berbeda. Tempatkan pada porsinya. Yang tadi Abu Ayyub itu ketika di area terbuka, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Ketika hadis Ibnu Umar juga dipraktekkan, diambil, itu ketika di ruang tertutup. Ini dalam pandangan madhab, kalau di dalam madhab Syafi'i, kalau dalam ruangan nggak masalah. WC kita mau madhab mana saja, mau arah mana saja, berlandaskan ke hadis Ibnu Umar. Kalau kita di luar sedang safar di gunung, naik gunung, nah itu praktekkan hadis Abu Ayyub, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Perbedaan itu dilihat dari sisi cara ijtihad, gabungkankah, ditarjihkah. Kalau tarjih itu tadi menguatkan salah satu,